Terima kasih rekan-rekan masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Terima kasih. Hari ini saya telah kooperatif memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara Republik Indonesia yang sah mengikuti proses pemeriksaan sebagai tersangka. Dan ada 62 pertanyaan yang saya jawab. Dari penyidik KPK juga sangat ramah, sangat kooperatif. 62 pertanyaan itu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sudah inkrah, sehingga tidak ada hal yang baru yang di dalam pertanyaan-pertanyaan, bahkan banyak juga yang menolak pertanyaan itu. Karena itulah sejak awal saya katakan bahwa sebagai sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri berjuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum pemberantasan korupsi untuk penegakan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka. Geser Pak. Ya, kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum, ya silakan. Artinya kan selama ini seringkali dikaitkan. Ya, sudah sering kan pernyataan seperti itu. Masa saya ulang-ulang terus? Ya, kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum, ya silakan. Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Hasto sambil di Borgo memekikan merdeka juga menyampaikan bahwa KPK harus juga segera memeriksa keluarga Jokowi. Dan itu sudah direspon oleh Jokowi. Kemarin kita sudah sampaikan, hari ini kita dapat kabar KPK pun sudah merespon. Yang kita tahu, para pimpinan KPK-nya dipilih oleh Jokowi. Nah, ini agak-agak rumit memang ya. KPK ngeles ketika diminta untuk memeriksa keluarga Jokowi. Bagaimana ngelesnya KPK? Ya, kita bahas sekarang ya. Apakah KPK memang tak punya nyali? Bisa jadi. Tapi yang jelas, ini adalah memalukan. Tanggapi Hasto, Jokowi tantang KPK periksa dirinya dan keluarga. Ya, ini kita mundur dulu sedikit karena Jokowi sudah menantang KPK. Justru menantang KPK. Ngeri. Langsung ya pada kalimatnya, ya kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum, ya silahkan, kata Jokowi kepada wartawan. Ya sudah sering kan pernyataan seperti itu, masa saya ulang-ulang. Kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum, ya silahkan. Bukti sudah masuk. Minimal kalau belum terbukti, ya dugaannya sudah ada. Dari tahun 2022. Artinya itu sudah berkasnya sudah ada di KPK sejak 3 tahun yang lalu. Ubaidillah Badrun CS, ya, Nurani 98. Kemudian selang 1 tahunan masuk juga dari petisi 100 gugatan. Masuk juga itu dan kemana-mana, bukan hanya ke KPK tapi juga ke Barreskrim. Habib Rizik CS juga sama atas kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi. Tapi, nah, sekarang kita akan coba dengar. KPK ngeles soal periksa keluarga Jokowi. Laporan Jamaluddin Akmal hari Jumat kemarin.
KPK tidak bisa memenuhi permintaan Sekjen PDIP Hasto untuk melakukan penegakan hukum dengan memeriksa keluarga bekas Presiden Joko Widodo. Lembaga anti rasuah justru meminta agar Hasto terlebih dahulu membuat laporan soal dugaan kejahatan hukum yang dilakukan oleh Jokowi. Keluarga Jokowi maksudnya. Setiap orang jika mengetahui adanya informasi dugaan TP, tindak pidana, silahkan melapor dengan membawa dokumen, kata Ketua KPK Setio Budianto di Jakarta Jumat 21 Februari kemarin. Sudah Pak, mau nunggu dari Hasto? Itu dulu, sampaikan dulu ke publik apa respon KPK terhadap laporan yang sudah disampaikan oleh Kang Ubed alias Ubedillah Badrun dan kawan-kawannya. Kita nggak mendengar. Kita nggak pernah mendengar Setio Budianto merespon laporan dari Ubed. Dan sekalipun sudah ada laporan, KPK tidak bisa serta-merta langsung memeriksa keluarga Jokowi. Yang pasti, kata Setio, KPK akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dengan berbagai tahapan mulai dari verifikasi, validasi atas laporan yang diterima. Nah, sekarang kita tagih. Laporan Kang Ubed sudah sampai mana? Apakah masih verifikasi? Sudah 3 tahun yang lalu masih verifikasi? Atau sudah validasi? Kok yang satu cepat sekali diproses, yang ini lambat sekali? Ini pertanyaan. Jangan sampai Komisi Pemberantasan Korupsi itu menjadi komisi pembela koruptor. Repot sudah. Nggak bisa maju negeri ini. Hasto meminta agar KPK, kita dengar kemarin, memeriksa keluarga Jokowi. Permintaan yang disampaikan saat digelandang menuju tahanan. Dan Jokowi pun sudah menyatakan, silakan periksa saya kalau ada bukti. Bukti kan sudah masuk, Pak Setio. Nunggu apa lagi? Nih, kita ingatkan nih, masih dari laporan Ermo. Dosen UNJ Ubedillah Badrun resmi laporkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK. Lihat nih, rekam jejaknya. 10 Januari 2022. Jadi kalau kita hitung sekarang Februari 2025, maka 3 tahun lebih 1 bulan. 2 putra Presiden Joko Widodo, Gibran dan Kaisang, dilaporkan ke KPK, dilayangkan oleh aktivis 98 yang juga merupakan dosen UNJ dengan didampingi kuasa hukumnya. Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Ini disampaikan Kang Ubed ya pada 3 tahun yang lalu. Ubed menjelaskan laporan ini berawal dari tahun 2015 terdapat perusahaan besar PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 T. Tapi kemudian oleh MA dikabulkan hanya 78 miliar. Dari 7,9 jadi 7,8 miliar. Jauh melu itu ya. Itu terjadi di Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM. Menurut Ubed, dugaan KKN tersebut sangat jelas. Karena tidak mungkin perusahaan baru yang merupakan gabungan dari kedua anak presiden, yakni Gibran dan Kaisang bersama dengan anak petinggi SM mendapat suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura yang juga berjejaring dengan PT SM. 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar dalam waktu dekat. Dan setelah itu kemudian anak presiden kembali membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis, 92 miliar. Dan itu bagi kami tanda tanya besar. Apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden? Dalam laporan itu, Ubed juga mengaku membawa bukti-bukti data perusahaan serta pemberitaan terkait adanya pemberian penyertaan modal Ventura. Laporan Ubed telah diterima oleh bagian pengaduan masyarakat KPK. Sudah diterima, terus gimana ini? Verifikasi tadi, validasi. Jangan-jangan disimpan gitu, tidak diapa-apain. Karena tempo hari masih presidennya Jokowi. Nah sekarang sudah berganti presiden.
Harusnya, tapi kan repot ya kata netizen nih. Ya gimana? Wong pemimpinan KPK-nya dipilihnya oleh Jokowi. Saya kira Pak Prabowo tidak boleh diam saja. Tentu tidak akan diam saja. Saya meyakini itu. Dan kita lihat bagaimana respon dari netizen. Sampai kapan KPK tidak punya keberanian menyentuh dinasti dengan hukum? KPK akan lebih terhormat jika menunjukkan sikap dengan bikin pernyataan bahwa kami KPK tidak akan dan tidak punya nyali untuk periksa dan tangkap Jokowi. Bikin saja pengakuan yang jujur karena kami dipilih oleh Jokowi. Gitu ya. Ini ada lagu menarik, coba kita simak ya dari The. Emang udah aneh negeri nenek moyang koruptor. DPR kaya raya rakyat cuma naik motor. Asal ngangkat manusia om Deddy jadi promotor. Katanya paham media emang negeri udah kotor. Banyak serangga di meja hukum kita. Uang jadi raja, masa iya diam aja? Jangankan rakyat, bos saja bisa dibungkam. Hukum dipermainkan.